Shalom. Majelis Gereja Toraja Jumaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Dayung, MTH. Terpujilah Kristus karena kasih setianya menyertai kita hingga saat ini. Kita berada di sini sebagai bukti dari bakti dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima, di mana kita akan menghayati pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Sekaligus kita juga mensyukuri HUT Jemaat Biringkanaya yang ke-35. Kiranya hati kita terarah kepadanya dalam penyembahan ini, dalam tuntunan tema serupa dengan Dia. Tuhan Allah hadir pada saat ini, jemaat berdiri. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malang sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami meninggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu
pada masa kesabarannya. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ku diberi belas kasihan. diberi belas kasihan, walau tak kaya hatiku, tadiku angkuh kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanya dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita bermazmur dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Dibaca secara alternatif laki-laki dan perempuan. Kita mulai dari perempuan membaca ayat yang
agak tercetak ke luar dan laki-laki membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian syara. Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih. Pasti pulang dengan bersorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Tonda pasulei puang te kami taunda. Kenapa sulit buang kami tauna nato dirampakan butuh mengimpikan na atu iya to si pelatekan len teka memikir barang nulyukan uang untuk laku tauna apa kali-kalian memang gantungannya nakal tontongi pintu tosenga tu penggauran napang laku kaleta Tulepang te kami tauna nato dirampakan butuh mengimpikan na atu iya to si pelatekan len beta memikir barang nulyukan Pintu toman tanah si pawai mata inang lame pare si pelatekan len siato mangambon si pangtangina inang lasuleya si basarona Tona pasule puang de kami tauna nato dirampakan butuh mengimpikan na atu iya to si pelatekan len beta memikir barang nulyukan Kita siapkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dan renungkan bersama. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Filipi pasal 3 ayat 4 bagian B sampai ayat 16. Dan Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum kita membaca bagian-bagian Alkitab itu,
Marilah kita menghadap Tuhan memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita memahami maksud Tuhan bagi kita melalui firman-Nya hari ini. Untuk itu kita berdoa. Di dalam suasana sukacita melalui persekutuan ibadah pagi hari ini Bapa, kami kembali datang mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami nikmati melalui kehidupan, kekuatan dan kesehatan, serta kesempatan menjalani hidup meniti rencana dan kerja yang Tuhan telah atur dan percayakan kepada kami di waktu yang telah berlalu dari setiap kami. Dan oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus kami dituntun tiba dengan selamat di rumah-Mu yang kudus, mensyukuri segala karya Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Dan karena itulah kami mengagungkan nama-Mu, dan sesaat lagi kami akan bercermin diri pada kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, karuniakanlah roh hikmat dan pengertian kepada kami. Ciptakanlah konsentrasi yang baik, sehingga benar-benar hati dan pikiran kami terfokus kepada firman-Mu, yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Dan dari firman ini kami dapat memahami dengan baik dan benar kehendak Tuhan. Dan senantiasa kami pegang teguh sebagai nasihat dan pengajaran dalam menjalani kehidupan ini. Dan berkatilah hamba yang terbatas ini Bapa, sehingga dapat berbicara sesuai dengan maksud hati Tuhan. Dan sungguh firman yang tersampaikan bagi umat-Mu akan membangun kehidupan beriman anak-anak Tuhan. Karena itu berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Pembacaan selanjutnya terambil dari Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Saya ulangi, Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Firman Tuhan yang berikutnya dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam terjemahan edisi baru yang kedua. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang kukehendaki ialah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah dianggap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada kamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri, kita menyanyikan haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bersemangat. Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi yang kuat-kuat sedikit, Shalom. Oh begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kita berada di minggu Prapaskah yang keberapa ini? Yang ke-5. Dari mana ibu bapak tahu? Oh, kukira kamu ingat bahwa ini minggu ke-5, ternyata nanti setelah dilihat baru ingat. Baiklah. Bapak Ibu saudara-saudara, coba baca tema yang akan kita renungkan di minggu yang ke-5 dalam perayaan Paskah ini. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Serupa dengan, siapa itu dia? Jangan bayangkan suaminya atau istrinya. Serupa dengan dia. Yesus itu yang dimaksud. Ada satu lagu yang sering kali kita nyanyikan. Saya tidak tahu berapa persen orang sambil nyanyikan dan bayangkan kira-kira seperti apa itu lagu itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tidak tahu ini lagu? Kenapa saya solo? Saudara-saudara, serupa dengan Yesus gampang atau susah? Kenapa suara dalam? Gampang atau susah? Kalian sudah terima Yesus? Amin. Nah, kenapa tidak serupa? Ini jadi soal. Kan biasa enak sekali menyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Yang dengar di bawah, apa kena bang te Yesus si bang iblis nak serupa dengan Yesus. Gampang untuk menyanyikan narasi-narasi tentang serupa dengan Yesus, tapi tidak gampang untuk serupa dengan Yesus. Tapi kita rindu serupa dengan Yesus. Bapak Ibu rindu betul? Oke. Kalau Bapak Ibu pulang kerja, ketemu papa di rumah, mama di rumah, serupa dengan Yesus, amin? Tergantung Pak, tergantung. Kalau aman-aman, serupa dengan Yesus. Pas tidak beres di rumah, serupa dengan, kamu yang bilang bukan saya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serupa dengan Yesus itu adalah sebuah dambaan orang yang percaya kepada Yesus. Dan Allah menginginkan kita serupa dengan Dia. Kenapa? Ketika Allah mencipta Adam dan Hawa di Taman Eden, teks Alkitab Kejadian mengatakan kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Kalau manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah, kamu bayangkan kira-kira seperti apa? Jangan Bapak Ibu bayangkan ternyata gambar Allah, rupa Allah itu macam-macam ya. Ada saatnya hitam, ada saatnya ompong, ada saatnya botak, bukan itu. Serupa dengan Allah, saudara-saudara, adalah pada diri manusia ada sifat-sifat ilahi yang Allah taruh dalam diriku dan dirimu, dan Allah berkeinginan supaya itu terus nampak dalam interaksi sosial kita. Tetapi keserupaan dan kesegambaran dengan Allah ini menjadi hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan mengusirnya keluar dari Taman Firdaus. Tinggalkan taman ini, karena orang yang tinggal di taman ini adalah yang serupa dengan Kristus. Lalu keserupaan dan kesegambaran dengan Allah ini dibangun kembali ketika Kristus datang ke dalam dunia, membangun gambar rupa Allah yang telah rusak pada kita. Maka Dia adalah gambar Allah yang kemudian akan menjadi teladan bagi kita orang percaya. Maka kemudian saudara-saudara, pertanyaan menarik adalah bagaimana caranya pendeta supaya kita bisa serupa dengan Kristus? Ayo kita periksa teks tadi. Pertama, di Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4b, bisa ayat 1, ayat 4b sampai pada ayat 16. Apa yang ada di situ? Saudara-saudara, Paulus bercerita ketika dia berada di penjara, yang waktu itu sedang mengalami penderitaan yang sangat serius. Tidak sama kalau orang yang ditangkap KPK masuk di penjara, tidak sama. Orang kalau ditangkap KPK lalu dihukum misalnya 8 tahun, 7 tahun, itu enak tempat tidurnya di Sukamiskin. Bagus, nyaman dia.
Tapi Paulus saudara-saudara dirantai kakinya, dirantai tangannya. Dan tinggal menunggu waktu untuk mati. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia mengingat jemaat Filipi yang sedang bersoal serius. Di mana jemaat itu Rasul Paulus yang dirikan. Melalui penginjilan yang luar biasa. Dan tumbuh jemaat ini sangat luar biasa. Tapi ketika Paulus sudah meninggalkan dia, jemaat ini mulai berselisih. Masing-masing mencari kepentingannya sendiri. Maka nilai yang pertama hilang dalam jemaat itu adalah nilai persekutuan. Tahu namanya persekutuan Bapak Ibu Saudara? Persekutuan itu adalah hidup di dalam perbedaan. Dan perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Tetapi persekutuan pada zaman Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi hilang sudah. Karena masing-masing orang mencari kepentingannya sendiri. Maka Paulus saudara-saudara memberi nasihat yang sangat serius tentang pengalaman spiritualnya jauh sebelum menerima Kristus. Lalu dia bilang begini, hei jemaat, kamu tahu kalau orang bicara tentang kepintaran Taurat aku itu, kalau orang bicara tentang orang Yahudi asli dan taat ajaran Yahudi saya itu, kalau orang yang hebat Taurat saya dan membunuh orang-orang yang kemudian percaya Kristus saya bunuh itu. Tetapi ketika saya ketemu dengan Kristus, semua itu saya nilai tidak ada lagi artinya apa-apa. Bahkan dia setara dengan sampah. Tidak ada lagi artinya itu. Semua itu bagi saya tidak ada lagi artinya. Kenapa? Karena ada satu hal yang Paulus mau cari tahu pada Kristus. Dan itu yang kita baca tadi di ayat yang ke-10 pembacaan kita tadi. Coba saudara lihat, ada kalimat di situ. Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dia sambung di ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus bilang begini, semua yang saya anggap mantap, semua yang saya anggap tinggi sekali nilainya jauh sebelumnya, tetapi setelah aku mengalami perjumpaan dengan Kristus, aku sudah menganggapnya itu sebagai sampah. Maka sekarang yang kukehendaki adalah mengenal dia. Saudara, mengenal itu tidak sebatas tahu nama. Tapi mengenal itu saudara-saudara, itu lebih pada relasi yang sangat intim. Kira-kira relasinya kayak begini. Seorang suami istri yang sangat saling mencintai. Itu. Kalau seorang suami tidak kenal istrinya secara benar, itu bukan suami benaran. Itu suami palsu. Seorang istri tidak kenal suaminya secara benar, itu istri palsu. Saudara merasa dikenal suami, ibu-ibu? Amin. Makanya biasa nak kuah, tak bang mau tandai tulan na penangku bos lah. Nak yang monena musangar akapung matua. Tapi sebenarnya dia sedang membuka memori perjalanan panjang. Kita sudah nikah berpuluh-puluh tahun. You kenal saya enggak? Bahwa saya tidak suka parfum selamat tinggal. Kalau kau pakai parfum itu saya muntah-muntah, jangan kau pakai. Tapi dia paksa pakai, saudara. Ilustrasi ini mau mengantar Bapak dan Ibu Saudara masuk ke dalam teks ini, bahwa mengenal Kristus itu saudaraku tidak sekedar kenal namanya, tidak sekedar kenal dia juru selamat, tetapi mengerti, kata Paulus, adalah mengerti mengapa dia menderita, mengerti mengapa dia mati, mengerti mengapa dia bangkit dari antara orang mati, lalu mengerti apa tujuannya datang ke dalam dunia. Maka Paulus mengatakan, ketika saya di penjara ini,
saya sudah mulai merasakan arti dari sebuah penderitaannya. Bahwa penderitaan yang Yesus alami belum sebanding dengan penderitaan yang aku alami dalam penjara di sini. Yang kemudian kelak aku akan mati sama seperti dia mati. Tetapi aku belum merasakan kira-kira bagaimana Kristus mengalami proses itu untuk saya dan untuk kamu jemaat. Maka kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang mengenal dan mengerti Kristus secara baik dan benar, maka dia akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Maka nilai keserupaan dengan Kristus yang nomor satu harus saudara pahami adalah nilai pengorbanan. Seorang perempuan namanya Maria dalam Injil Lukas, Injil Yohanes pasal 12. Ketika Yesus datang di rumah Lazarus, lalu mereka makan di Betania itu. Lalu Maria mengambil minyak narwastu, yang dalam teks tadi dikatakan narwastu yang mahal. Baunya dalam ruangan ketika Maria tumpahkan di kaki Yesus dan ambil rambutnya yang panjang menyeka kaki Yesus, dan sangat menawan baunya itu dalam suatu ruangan. Dalam bahasa Toraja baunya itu tipa main-main. Itu baunya itu luar biasa. Susi keden anak muda ma parfum to parfum si masuli lenduk mo 3 kilo mo abau bang padiuduk. Lenduk ma motor mersyuk. Wih, na lente apa lenduk di kombe motor ma abau na parfumnya pale. Kayak begitu Saudara. Dia tumpahkan itu saudara-saudara, kenapa? Karena dia kenal Yesus. Bahwa Yesus yang ada bersama dengan saya tinggal hari ini saja, tinggal beberapa hari lagi dia hilang dari hidup saya. Maka Yudas Iskariot datang amat-amati. Hindi tahu baga-baga labiran niya. Dibaluk te parfum te, yan na dibaluk te parfum te, nilainya 300 dinar. 300 dinar itu kalau dikali-kalikan, 1 dinar itu adalah 1 gaji buruh 1 hari. Kira-kira 200.000. Jadi 200.000 kali 300 sekitar 60 juta lah begitu. Itu ditumpahkan Saudara. Maka Yudas Iskariot mengatakan, kenapa ini ditumpahkan, mesti dikumpul ini baru kita jual di sana. Hasil jualan itu kita bagi-bagi ke orang miskin. Padahal motivasinya adalah supaya ini uang masuk di kas, karena dia bendahara, dia selesaikan secara adat di belakang. Karena ada juga begitu orang, atas nama pelayanan padahal dia. Menurut jemaat padahal dia. Solana Yudas toh. Kalau ada di jemaat ini segera katakan saya temannya Yudas Pak. Ya. Wih, Mareko bang mau tuh tahu tuh pandita. Padahal iya tuh Mareko. Itu namanya atas nama Tuhan padahal dia. Atas nama orang miskin padahal dia. Banyak juga DPR yang terpilih dulu atas nama orang miskin padahal kepentingannya. Giliran jadi DPR, klakson tidak bunyi kalau lewat. Apalagi mengurus orang miskin. Tapi anggota dewan kita tidak akan begitu nanti. Saya kira dia akan perhatikan kita. Amin saudara-saudara. Itu harapan kita semua. Nah lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang Yesus katakan terhadap peristiwa ini? Yesus bilang begini, biarkanlah dia seperti itu, karena dia sedang merayakan kematian saya. Kalau orang-orang miskin itu selalu ada bersama-sama dengan kamu, dan kamu buktikan nanti bagaimana kasihmu kepada orang miskin. Tapi untuk saya sesaat lagi saya tidak ada di antara kamu. Yesus mau bilang, Maria lakukan itu karena dia mengerti siapa saya yang ada bersama-sama dengan dia. Tapi Yudas Iskariot lakukan itu karena dia tidak mengerti siapa Yesus yang ada di antara kehidupannya setiap hari. Lalu bagaimana caranya? Tuhan memperkenalkan kuasanya luar biasa. Kalau kita baca kitab Yesaya tadi, dia bercerita tentang bagaimana kasih Allah membebaskan umat Israel keluar dari Mesir, melintasi padang belantara yang sangat sengit, yang sangat syarat dengan penderitaan. Tapi Tuhan bilang sama orang-orang Israel melalui Yesaya, jangan kamu ingat-ingat lagi itu. Ada banyak perbuatan-perbuatan besar yang saya akan buat. Tapi pertanyaannya adalah, maukah engkau mengenal saya?
dengan segala perbuatan yang akan terjadi dalam hidupmu. Ada dua, ada perbuatan besar yang mensukacitakan, tapi ada perbuatan yang sangat membuat engkau menderita. Maukah engkau mengenal saya supaya kita semakin serupa dengan dua realitas kehidupan itu? Maka sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang akan kita lihat dari teks ini? Saudara-saudara, pengalaman berharga dalam kehidupan bersama Kristus ini menjadi sebuah perenungan penting bagi kita hari ini. Kenapa? Karena teks ini mau menolong saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kembali berhenti sejenak, berpikir tentang apa yang kita lakukan selama ini, bahwa betulkah apa yang kita lakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita adalah dalam rangka pengenalan secara benar tentang Kristus. Kalau Rasul Paulus mengatakan, saya sudah mencoba masuk dalam keadaannya, tetapi aku seolah-olah belum menangkapnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan-jangan ada orang bangga mengatakan sudah serupa dengan Kristus ketika rajin paduan suara, sudah serupa dengan Kristus ketika rajin ke gereja, sudah serupa dengan Kristus ketika jadi pengurus PPGT, pengurus PWGT, pengurus PKB, jadi pendeta, jadi majelis. Dia klaim itu bahwa kami sudah serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, belum tentu. Karena banyak orang yang sudah sekian lama naik mimbar tapi pengalaman spiritualnya bersama Yesus belum sampai pada yang Yesus inginkan. Maka kemudian bisa jadi dia baru aktivis pelayanan, tapi dia belum melayani Tuhan. Banyak orang saudara-saudara baru sampai pada aktivis pelayanan, belum untuk melayani Tuhan. Sehingga jangan kamu heran kalau dalam pelayanan kita seringkali bertengkar demi kepentingan kita. Dalam pelayanan seringkali kita pandang enteng orang, kita egois, kita ingin menang sendiri. Kenapa? Karena kita merasa aktivis pelayanan. Tahu banyak orang-orang yang mengadakan organisasi sekuler di sana, dan dilakukannya bukan beralamat kepada Tuhan, sang sumber berkat, sang sumber hidup ini. Kalau Rasul Paulus dalam pelayanan dia mencoba dan mengatakan, ku coba mau kupugau, tapi susito tak apa ku tangkap. Ini mau mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, umur kekristenan kita mesti dievaluasi sampai hari ini. Sejauh mana kita masuk ke dalam kematian Kristus dan penderitaan Kristus serta kebangkitannya. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa mesti mengenal penderitaan Kristus supaya kita bisa serupa dengan Dia? Seringkali banyak orang salah kaprah tentang kekristenan, bahwa percaya kepada Yesus hidup tanpa masalah. Lalu kemudian banyak orang yang sudah sekian lama mengabdi dalam gereja, tulus dalam pelayanan, setia sekali menurut pandangan orang dan mungkin dia rasakan. Tetapi semakin berat persoalan yang ia alami. Dia sudah lama pensiun anak-anak belum kerja. Dia sudah lama sakit berat dan diponis dokter tidak bisa lagi sembuh. Ada usaha yang dia bangun semakin mantap, tiba-tiba bangkrut. Lalu kita katakan, di manakah Tuhan yang saya sedang kenal? Kenapa Dia tidak mengenal saya? Dalam kondisiku yang selalu berdoa siang dan malam. Saya lalu kemudian teringat dengan satu cerita. Sepasang orang pacaran, seorang cewek yang sudah sekian lama menderita, sudah pacaran 5 tahun, selalu disiksa oleh pacarnya. Tiba-tiba dia datang sama pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, saya minta di konseling. Pendeta bilang, kenapa? Ada pacar saya yang sangat saya cintai, tapi semakin lama saya cintai dia, semakin menjadi-jadi sifatnya. Dia keras, dia egois, susah dikasih masukan, salah sedikit marah, salah sedikit main tangan. Lalu pendeta bilang sama dia, kau pulang dan putuskan cintamu dengan dia. Untuk apa kawin dengan manusia seperti itu? Untung masih pacarmu, belum jadi suamimu. Saudara, dia pulang. 2 bulan kemudian dia datang lagi. Pak Pendeta, pacarku itu tidak berubah, malah semakin menjadi-jadi.
Lalu pendeta bilang, saya sudah bilang kau putuskan saja. Kenapa kau masih sayangi dia sampai hari ini? Satu kalimat yang dia bilang, pendeta, saya ingin semakin menyayangi dia supaya aku mengenal dia lebih dalam lagi. Supaya semakin lama aku mencintai dia, semakin keluar aslinya sebelum saya masuk dalam pernikahan. Hei saudara-saudara, ketika banyak persoalan yang kau alami dalam perjumpaanmu dengan Kristus sampai pada titik ini, kau katakan kepada Tuhan, aku mau mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan, siapakah engkau? Sehingga pada waktunya nanti aku menemukan relasi pribadi kita bersama. Dan aku tahu aku sudah menang dalam pertandingan kehidupan di dunia ini. Maka saya mau bilang Bapak Ibu Saudaraku, mungkin ada di antara kamu yang berat sekali pergumulan hari ini. Saudara aminkan, Tuhan sengaja membuat saudara seperti itu supaya kita kenal dia lebih dalam lagi. Sehingga semakin lama kita berada dengan dia, maka satu kali dia mengatakan, anakku, inilah saya yang telah ada bersamamu. Rasul Paulus dalam perjalanan panjang memberitakan Injil, tapi ketika dia sudah mati tersiksa, namanya sampai hari ini dikenang bukan? Ada 13 surat perjanjian baru sampai hari ini kita baca karena dia. Dan itu yang Tuhan mau nyatakan bagi dunia, supaya dunia tahu bahwa memang beginilah anak-anak Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang menderita, tetapi pada akhirnya nanti ada sebuah kesaksian iman yang Tuhan perlihatkan melalui saya dan saudara. Ketika engkau setia hidup di dalam kebenaran itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang untuk serupa dengan Kristus ini hal yang kedua, harus butuh pengorbanan. Maka Yesus bilang begini di Lukas pasal 14. Barang siapa yang ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal diri artinya berkata tidak atas kehendak kita, lalu menjadikan kehendak Tuhan sebagai kehendak yang harus kita lakukan. Maka kemudian saudara-saudara, melawan sebuah kebiasaan buruk tidaklah mudah. Contoh, yang terbiasa mak gosip gampang kah berhenti mak gosip? Kenapa diam? Gampang atau susah? Yang terbiasa marah-marah kalau sidang majelis gereja gampang kah berhenti marah-marah? Tidak gampang karena sudah biasa. Yang gampang menang sendiri dalam keluarga, bisakah berhenti untuk tidak menang sendiri sebagai suami atau sebagai istri? Gampang? Tidak gampang. Untuk selalu menggosipkan orang, untuk selalu iri hati, gampangkah itu saudara-saudara? Tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sudah baik mau diganti dengan kebenaran yang sesungguhnya, kita bersoal dengan diri kita. Maka kemudian susah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka untuk serupa dengan Kristus adalah harus turunkan harga diri. Supaya kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita, dia turunkan harga dirinya dari anak Allah menjadi sama seperti seorang hamba, kata Filipi pasal 2. Sehingga ketika itu saudara-saudara kita mulai turunkan, maka keserupaan dengan Kristus itu terlihat yang pertama adalah kita nyatakan kasih. Kristus mati hanya karena kasihnya kepada saya dan saudara. Maka yang pertama saya dan saudara buat adalah kasih. Dan nilai dari kasih itu yang sangat tajam, terlalu berat untuk dihadapi adalah kesabaran. Sabar itu gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Tapi orang yang memang sudah sabar gampang, karena memang dia karakter sabar. Tapi yang karakter cerewet minta ampun susah sabar. Sabar itu saudara-saudara ada dua. Sabar terhadap keadaan, misalnya sudah sekian lama sakit tapi tidak kunjung sembuh. Kita katakan sampai kapankah Tuhan saya sembuh? Akhirnya banyak orang yang bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan itu. Sabar terhadap reaksi orang lain. Bayangkan sudah 25 tahun, 30 tahun
tinggal dengan seorang istri yang cerewetnya minta ampun tidak berubah sampai hari ini. Tinggal dengan seorang suami yang pelitnya minta ampun sampai hari ini susah berubah. Tapi orang yang serupa dengan Kristus akan selalu berusaha mengimbangi itu. Namanin kue, semakin kupura adikku papa, semakin pelitko semakin kupura adikku, semakin magarat aku kutiro. Taruh itu pelit. Pasti nakundo bayangkan dikatin di mama anak patang pulau mau dikatakan nasa abang abang te pelitnya lebih rubah mo. Akhirnya berubah. Apa pensiumiran na berubah tak emira doi anala apa pai. Nakoyo kure semang adin siapa te pensiun 3 juta pa koyo. Karapa mo pelit pate pensiun mo kumate pisam miki ta abang mo. Ini menjadi penting saya bilang saudara-saudara. Karena keserupaan dengan Kristus itu butuh pengorbanan. Yang tak berubah mo to sulekidako lako banua. Tapi nak potong motor, kadang nak punga motor ina. Tapi dah mi kuitong motor nak kada pa pendeta. Tonga motor kadang nak punga motor ina mak. Nang luar biasa hebatmu. Bayangkan rakaya patang 10 miki 5 tahun nasi Bali. Talus selingkungku nasa abara abangku ko tahan. Hebat tong ako, hebat ko sabi ni. Ampun mo. Natay na sang apat at natambay ki ipong matua, suruga dini. Payami kasi man sementara ki ito rokosik na demam ajo kaadera na saya nanak tendang kilaba. Balik ko to. Karena itu saudara-saudara belajar serupa dengan Kristus itu adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Maka lagu tadi yang lebih awal saya bilang, ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Mesti ini menjadi sebuah lagu yang adalah kerinduan kita hari lepas hari supaya selalu ada perubahan. Maka jika dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terlalu cerewet bilang sama bapak-bapak pasambayangan aleh. Situngan datang ku peredu karena cerewet buat salipat tumbar na karakter kumodika. Sabana tempo mama aku bisa na PPP bang yo mengerti bamko. Iyo maafkan na aleh mama. Nang susi mo to nang tampak mo to pelit sabar abang ko na berubah na adako to sabar ako hadapi na. Maka lahir sebuah proses lama kelamaan keserupaan itu terjadi. Demikian dalam pelayanan. Semakin masaiki mas gereja Bapak Ibu Saudara-saudara tabe pengurus OIG semakin dewasa ke ilang pelayanan. Data semakin masay mas gereja semakin mempiak-piak ilang pelayanan. Semakin taeta serupa pong Yesus. Anak ko itemia dia dinta mas gereja na kondan dentong ang gay mi masay mas gereja tumutu mantap komi. Maakadaw komi masandang oki. Yan nasigagat taw maakadaw komi iturunoy tensinta. Tapi kung maakadaw komi kamu bos kendi ko tensinta. Maakadaw komi kendi ko tensinta weh. Masalah ya toh. Tak itu serupa pong Yesus. Makanya tak serupa pong Yesus. Si tamu kita minta lalu tempat-tempat kerja na koy masanali ng tiro kami bos. Yan to sama na ko pandita sa Jakarta. Yan na pura ito taon na ko yang ko si tamu kamu bos. Di abangan na eh. Muita amang kukumanda di amo. Kukum api to kumasanali ng tiro itu bapak tu. Yan na senyum mo to. Na maakada mula sengke kiki maakada mi batal mi kia sengke. Ya, jadi susi kamu to ibu-ibu ke seke kambang kami na maakada papa na mi matanang we. Kumu kurusumanga iya puang. Panamalu ka kete puang matu ya temi to cerewet na napaserembang mi to kapakapa puang matuan na si balian. Jadi makurusumanga kami kukurusumanga iya na to yari ka tinaben na yari kan kuma tepe-tepe no kapataruang mito mam ada ko pan na matekalena. Ya. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara perlu disyukuri. Tanya dia enggak biasa to mai. Carana puang matua umpak petiruan ko den opa nya te keluarga te serupa puang matua. Tanya dia enggak biasa to. Tapi kadang kita enggak biasa. Padahal itu adalah nilai yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Ya temi kamu anak-anakku nasa abara papa mi sia mama mi mak ku resumanga ko mi dao mi tipu di ka sabara i. Tapi biasa temi pian nasa abara papa na sia mama na tipu pisan. Jadi mempurai kesalah sidik sengke tendangan penalti mo apa? Banyak anak-anak itu semakin baik orang tua semakin tega dia menipunya. Dari ni kuah ya tu papa aku mata kuluna tu papa aku na lesek mata na laping sama mataku na. Lalu kita kemudian jadi munafik saudara-saudara.
Jadi mulai hari ini yang tasula lako banua, yang nasula majama papa nakwa selamat sore mami Tuhan Yesus. Ya selamat sore papi, saya melihat Tuhan Yesus hari ini. Deh, majelis. Yang sidang masjid gereja aku lihat Tuhan Yesus di wajahmu tadi waktu bicara. Pengurus OIG juga begitu, ya. Di rumah juga begitu ya. Jadi ya tete matela lebih rubah liuk ila kote kemang kita kot badako. Tak mau tahu lah si gagabang sabayan na sila lako banuan tiroki papa pong Yesu. Tiroki mama pong Yesu. Tiroki anak-anak mantap pong Yesu. Karena Yesus itu sabar, damai, rendah hati, tidak sombong. Ada 9. Jadi tak tahu no gay na tete materi pa yang susi manita sukila ko salian tak pa magosip siya miki ay tersinggung ako toman pa pendete ay tersinggung ay nombali ko serupa tersinggung na atuano ina ya tu kantoria palas ay namo na ko to manisule ki gereja tak patay mo ta serupa dengan Yesus manita sumaro kindi tijo tak pa serupa ki iblis sule la ko banua ma nemo susibang mapa kakideta pitong tempe mo. Sekali lagi saudara-saudara, saya betul-betul merenungkan bahwa tema ini tidak mudah. Termasuk pendeta, termasuk majelis, termasuk anggota jemaat, matumben na majelis te kupokada buda te, sabat nang labuda kung si bisik-bisikin detu na kamu bang siya tu pak pendeta, kamu bang siya tu siya ni majelis, hey, ya teme kami anggota jemaat pasusibangan ito. Yan nasusitok kapatongan namin le. Tak tasiwakili tama suruga le. Kita man naraka dako mi kotabi pa pendeta la ikut dukan amati kasi lukum itu lama kumu naraka la dukan amati le. Tidak. Keselamatan itu dipertanggungjawabkan. Dan tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah memahami secara baik dan benar ajaran-ajaran firman Tuhan yang kemudian disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, dan jika itu datang menusuk pintu hati kita, membuat kita jadi tersinggung, sebenarnya tangan Allah sangat kuat untuk datang menyentuh kita. Jadi makot may mani pandita mi tersinggung da mi sengke napakabo orok komi puang matu ato saya sap pakai nak aku tole, tapi memang nanti pandita ke makot bekas sara, tapi setongan na aku to pakilala ko dami tiramban. Makure sumanga kita sadari pitu kasalanta. Sabayan na to tayo na sadari kasalan na. Tayo na siyumpu po ang matoto. Orang yang sudah tidak tahu dosanya Bapak Ibu Saudara, itu orang yang sudah tidak punya relasi dengan Tuhan. Lalu bagaimana mungkin dia memancarkan keserupaan dengan Allah? Roh Kudus menolong kita Bapak Ibu Saudara, teguhkan hati sejenak. Kita datang sama Tuhan, kita bersama-sama mengatakan, terima kasih Bapak. Penguatan firman-Mu hari ini kembali meneguhkan imanku untuk melihat bahwa sesungguhnya kami ini adalah makhluk mulia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, kesegambaran itu menjadi sirna. Tetapi Allah membaharunya kembali dalam Kristus Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa kematian dan menjadi jaminan kepastian bahwa kami ini telah dianugerahi keselamatan. Maka kami rindu mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dari waktu ke waktu, sehingga melalui firman ini kami sungguh yakin Roh Kudus akan mengubahkan kami untuk menampakkan keserupaan dengan Kristus dalam rumah kami, di tempat-tempat kerja di mana Tuhan menitip kami melayani Tuhan, di gereja-Mu sebagai persekutuan umat Allah menata dan membangun pelayanan serta menyatakan persekutuan, sehingga pada akhirnya kami akan seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, dan aku telah sampai pada garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan dari Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Amin. Sama-sama kita menghadap Tuhan, menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita bersama-sama berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di setiap tempat dan dari segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing mengaku dan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa persembahan kita lewat pundi persembahan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas segala berkat dan kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dengan nats persembahan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Persembahan akan diiringi dengan lagu Aku Suka Membagi ayat 1, kemudian musik dan dilanjutkan ayat 2, kemudian musik dan ayat ketiga. Tuhanku, ku beri persembahan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita ada persembahan syukur buah bungaran untuk diuangkan untuk kas jemaat. Kiranya Bapak Ibu menyambutnya dengan sukacita. Taruh harga. Silakan Bapak Ibu ditaruh harga. Ikan lele. Lelang. Lele, ikan lele. Buah bungaran. Dijamin makanannya karena yang pelihara ini Bapak Pendeta. Silakan Bapak Ibu ditaruh harga. 101 kali. Silakan 101 kali. Dari belakang 101 kali. 102 kali. 103 kali. Ini untuk lansia. Silakan ditaruh harga. $200. 201 kali. Bapak Ibu silakan. Silakan Bapak Ibu yang rindu untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. 302 kali. 300. Masih ada? 303 kali. Yang terakhir untuk HRG, panitia HRG. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada dari sebelah saya, sebelah kanan saya. Bapak Ibu, 101 kali. 102 kali. 100. Masih ada? 103 kali. Sudah ditulis, tidak dicatat. Sudah dicatat. Ingat ya, Kak. Terima kasih atas persembahan syukur dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Melodi Kasih. Disilahkan.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua, karena kita bersama-sama merayakan ulang tahun yang ke-35 jemaat kita tercinta. Selama 35 tahun, Tuhan telah memelihara, menyertai kita, dan memberkati perjalanan pelayanan kita. Saat ini, kita akan memasuki prosesi perayaan ulang tahun Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita, iman, dan rasa syukur yang mendalam atas segala kasih serta setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah momen ini menjadi kesempatan untuk mengenang kebaikan Tuhan, mempererat tali persaudaraan, dan memperbaharui komitmen kita untuk terus melayani dan menjadi terang di tengah dunia. Kita akan memasuki prosesi ulang tahun Jemaat Biringkanaya ke-35. Saya undang dengan kasih Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH, perwakilan dari masing-masing komisi, perwakilan dari masing-masing OIG, dan perwakilan dari tua-tua jemaat untuk maju ke depan mimbar. Disilahkan. Silakan Bapak Bendahara, Bapak Kondongan. Perwakilan dari OIG dan masing-masing komisi. Kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Jemaat disilakan berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan.
Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing. Ibadah di kantor bukan hari Maret, ini kan bulan April. Kenapa tanggal 24 Maret? Dalam warta berita harus dirubah, harus mengumumkan itu tanggal 8. Kita bersama-sama bersyukur untuk hari ulang tahun Jemaat Beringkanaya yang ke-35. Kiranya di balik perayaan ulang tahun ini kita tiba pada sebuah pengakuan sampai di sini Tuhan menolong kita. Masih panjang perjalanan yang akan kita lalui dan kita yakin kita akan berjalan bersama Tuhan, mengarungi begitu banyak pelayanan yang akan kita kerjakan, sehingga semakin lama gerejanya hidup dan tumbuh di dunia ini, semakin banyak orang yang diberkati dengan kehadiran kita melalui kesaksian, persekutuan dan pelayanan. Sebagaimana di warta jemaat bahwa akan ada perjamuan kudus pada tanggal 18, sebagaimana yang akan kita doakan nanti, maka saya akan sampaikan persiapan pelayanan perjamuan kudus untuk menjadi pengingat bagi kita arti dan makna perjamuan kudus sebelum kita memasuki meja Tuhan. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Dengan berdasar pada titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus ini yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus, dan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya, bagi saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dalam cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian untuk kita hayati dan renungkan sebelum memasuki perjamuan kudus tanggal 18. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat. Ada beberapa jemaat yang sakit, yaitu Ibu Oktavina Tandilino dirawat di Rumah Sakit Siloam, Herson sakit di rumah, Nenek Ani atau Ibu Yakob Kendek dirawat di Rumah Sakit Tajuddin, Medianto Kalasuso, ada ipar Bapak Simones juga sakit. Anggota jemaat yang berduka, Bapak Yafet Lapin atas meninggalnya Om terkasih almarhum Bapak Agus Maresa, Bapak Natal Asmau Parantean atas meninggalnya saudara sepupu, dan jenazah sudah diantar ke Mamuju. Juga Ibu Ulpa Kalembang atas meninggalnya adik kekasih almarhum Jeffrey Kalalembang. Dan sejumlah kegiatan persiapan Paskah dalam pelayanan jemaat di Beringkanaya kita doakan. Marilah sama-sama kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Di hadapan-Mu yang kudus Bapa di sorga,
Kami umat-Mu kembali datang mensyukuri pemeliharaan-Mu yang telah menyediakan ruang dan waktu kami memuji menyembah-Mu di dalamnya. Dan biarlah pujian kami berkenan bagi Tuhan dan menerima persembahan yang telah kami berikan sebagai jawaban iman kami untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan kami nikmati. Dan tolonglah kami ya Roh Kudus menghidupi kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk terus belajar serupa dengan Kristus, karena kami ini orang-orang yang telah ditangkap di dalam Kristus dan dijadikan anak-anak ketebusannya. Sehingga semakin lama kami berjalan di dunia ini sebagai orang percaya, semakin kami mampu memancarkan sinar kemuliaan Kristus melalui tutur kata, perbuatan dan sikap hidup setiap hari. Diberkatilah kami sekalian dalam menjalani kehidupan sepekan ke depan. Kami rindu dikaruniai kekuatan, kesehatan, sehingga tetap kuat dan tegar menjalani tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan di setiap tempat kerja di mana Tuhan menitip kami mengabdi. Memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani, dan kelak semua jadi anak-anak yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Memberkati mereka dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan, karuniakan roh hikmat dan pengertian untuk tekun belajar memperlengkapi diri dan kelak jadi pribadi yang sukses. Membukakan kemungkinan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan tempat kerja. Lebih dari itu kami bersyukur untuk segala karya Tuhan yang luar biasa dinyatakan bagi kami sepekan telah berlalu. Kenaikan jabatan, kenaikan pangkat di tempat kerja, keberhasilan usaha, kesembuhan dari penyakit, dan berbagai persoalan hidup yang dapat kami lalui dan sejumlah keberhasilan yang Tuhan titip bagi kami. Kami datang mensyukurinya di hadapan-Mu karena kami percaya semua yang kami nikmati, yang kami alami, yang namanya keberhasilan bukan karena hebat dan kuat kami, semata karena izin dan perkenan Tuhan untuk mendapatkan itu, dan ajar kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang atas semua yang Tuhan titipkan. Dikuatkan dan diteguhkanlah iman percaya anak-anak-Mu yang tengah berduka cita, sebagaimana yang namanya hamba telah sebut. Ada yang sementara bergumul di rumah karena sakit, ada yang dirawat di rumah sakit atau di mana saja dirawat sebagaimana yang nama-namanya hamba telah sebut, dan mungkin saja ada yang belum sempat kami sebut. Lawatan pemulihan dari Tuhan kami percayakan dialami oleh berbagai upaya pengobatan dan pendampingan oleh medis dan oleh keluarga. Diberkatilah jemaat-Mu di tempat ini ya dalam perarakannya sebagai umat Allah yang berulang tahun yang ke-35. Biarlah di balik umur panjang 35 tahun ini gereja-Mu semakin bertumbuh dewasa menyatakan persekutuan, kesaksian dan pelayanan melalui program-program yang sementara dikerjakan oleh Bapak Ibu anggota Misi Gereja dan seluruh pengurus organisasi intragerejawi. Kami mohon Tuhan senantiasa menciptakan sukacita dan damai sejahtera di tempat ini. Memberkati para Bapak Ibu Misi Gereja untuk sungguh memberi yang terbaik dalam pelayanan bersama-sama dengan pengurus OIG. Memberkati dua pendeta di sini sebagai hamba Tuhan yang diutus khusus dalam pelayanan, memberi kekuatan, kesehatan dan semangat dalam tugas-tugas pelayanan. Walau banyak tantangan dan pergumulan yang mereka alami berdua sebagai hamba-Mu, tapi Tuhan pasti melampaui pergumulannya dalam pelayanan di tempat ini. Demikian kami berdoa untuk kegiatan pelaksanaan Paskah yang sementara berproses di jemaat ini, yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai 20 April. Biarlah Tuhan berkenan seluruh perayaan itu dirayakan dengan baik sebagai sebuah respon sukacita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat selesai perayaan ini ada sesuatu yang berubah dalam cara berpikir, cara bekerja, cara melayani, terlebih cara membangun persekutuan di jemaat ini. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan. Biarlah semua pelayanan kami saat ini sungguh membangun kehidupan iman jemaat-Mu dan menjadi saluran berkat bagi setiap anak Tuhan yang melayani dengan tulus. Diberkatilah pemerintah bangsa dan negara ini. Biarlah seluruh kebijakan pemerintah terus diberkati sehingga sungguh-sungguh berpihak kepada kami rakyat, terutama rakyat kecil. Dan diberkatilah para hamba-hamba Tuhan dalam menata dan membangun pelayanan dalam gereja-Mu secara khusus Gereja Toraja, mulai dari jemaat sampai kepada arah sinode, dalam menyatakan kebersamaan untuk menata dan membangun pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak rencana dan kegiatan jemaat-Mu di tempat ini dalam waktu-waktu ke depan ini. Kami selalu percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan mereka sehingga seluruh program kegiatan boleh berjalan dengan baik. Terkhusus kegiatan-kegiatan Paskah
Biarlah Tuhan berkati program-program mereka sehingga melalui perayaan Paskah ini sungguh-sungguh memberi inspirasi yang sangat luar biasa. Setelah ibadah kami akan kembali ke alamat masing-masing. Mohon Tuhan menuntun kami di jalan agar tiba dengan selamat dan mempersiapkan jemaat-Mu untuk datang kembali minggu depan bersama-sama beribadah mensyukuri kebaikan Tuhan dan siapkan mereka menerima pelayanan sepekan ke depan. Ajarlah kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi kehidupan ini, walau banyak badai dan tantangan, tapi kami selalu percaya bersama Tuhan pasti akan kami menang. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penekanan warta disampaikan kepada Bapak Ibu, kepada Ibu-Ibu PWGT Jemaat Biringkanaya bahwa pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur untuk bulan April 2025 akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 April jam 16 atau jam 4 sore di Jemaat Biring Romang. Kelompok yang mengkoordinir adalah PWGT kelompok 1, dress code, baju kerja PWGT, dan masing-masing membawa air minum sendiri. Kemudian penekanan warta yang kedua, ibadah PWGT kelompok 3 pada hari Jumat 11 April 2025 di warta tertulis Ibu Selvi Napa yang seharusnya Ibu Selviana Napa. Tadi kita sudah mendapatkan masing-masing amplop sukarela dari panitia HRG. Kiranya jemaat semua menyambutnya dengan sukacita. Di tengah-tengah kita hadir tenaga magang yang baru, yaitu anak kekasih Eva ala Padang STH. Dipersilakan kepada anak kekasih Eva untuk memperkenalkan diri kepada jemaat. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, ada sukacita. Amin. Kurang semangat, ada sukacita? Amin. Oke. Pada saat ini saya sungguh bersyukur boleh diberikan waktu oleh majelis gereja berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memperkenalkan diri saya. Pak ditandai nasang masangangku Pak memperkenalkan diri kak lagi tah. Nah, tapi yang mungkin dan saya yakin masih banyak juga anggota jemaat yang belum mengenal saya. Walaupun saya orang ya beranggota PPGT dan berasal juga dari Jemaat Biringkanaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang terhormat PMG dan seluruh majelis gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali dan perkenalkan nama saya Eva Padang STH. Saya tinggal di Bontoramba dan karena itu saya sungguh berterima kasih sebanyak-banyaknya dan bersyukur boleh diperkenankan ya dan diberi kesempatan untuk menjadi tenaga magang di Jemaat Biringkanaya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa waktu ke depan saya akan bersama-sama dengan majelis gereja melayani Tuhan di Jemaat Biringkanaya. Dan mungkin pesan saya bagi orang tuaku sekalian yang ada di Jemaat Biringkanaya di sini, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin
dalam pelayanan saya nantinya, mungkin dalam sikap saya, tutur kata saya, tingkah laku saya, ya saya kiranya Bapak Ibu menyampaikan itu kepada saya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara tentang perilaku dan sikap saya dalam pelayanan. Karena kehadiran saya di sini juga untuk belajar, untuk memperlengkapi diri. Jadi masih banyak hal yang saya mau pelajari, dan saran masukan dari Bapak Ibu Saudara-saudara itu juga yang sekiranya menjadi motivasi saya untuk memperlengkapi diri dalam pelayanan bagi Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan atau teguran kepada saya. Saya menganggap Bapak Ibu Saudara-saudara di Jemaat Biring Kanaya ini adalah orang tua saya sendiri, dan kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di sini menganggap saya juga sebagai anak sendiri dan tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Ya, dan karena itu sekali lagi berterima kasih untuk semuanya, PMG Majelis Gereja, seluruh anggota Jemaat Biring Kanaya boleh memberikan kesempatan bagi saya melayani di tengah-tengah jemaat sebagai tenaga magang. Kiranya kita boleh melayani Tuhan bersama-sama dalam persekutuan, khususnya di Jemaat Biring Kanaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan pada saat ini, dan sekali lagi shalom dan selamat pagi. Terima kasih kepada anak kekasih Eva yang sudah memperkenalkan diri kepada kita semua. Kiranya kita menyambutnya dengan sukacita bersama-sama mengangkat pelayanan di dalam Jemaat Biring Kanaya. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk semakin memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah 5, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Kita menyanyikan lagu syukur, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, gadis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dalam keserupaan dengan Dia, kini dan sepanjang masa. Syukur bagi Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan, ku yakin Tuhan tuntun langkahku, menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, selamat memaknai Minggu Prapaskah 5. Tuhan memberkati kita semua. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.